Hidup di dalam integritas adalah impian semua orang. Karena hidup di dalam integritas itu disukai oleh Tuhan, bahkan manusia. Namun, terkadang ada penghalangnya. Apa penghalang integritas? Penghalang integritas adalah masa lalu atau dosa. Dosa dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia atau meleset dari sasaran. Terkadang kan kita meleset dari sasarannya Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, berarti semua orang tidak lolos dari masa lalu. Dan semua orang punya masa lalu. Dan kalau ada yang berkata, saya tidak pernah melakukan dosa, berarti dia sedang menipu. Sebab Alkitab dalam bagian yang lain berkata bahwa jika seorang berkata dia tidak berdosa, maka ia menipu dirinya sendiri. Nah, mungkin Anda bertanya kepada saya, Pastor Niko, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup di dalam integritas? Saya pun hari ini dan seterusnya masih tetap belajar. Dan kita sama-sama belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Rasul Paulus adalah seorang penjahat. Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa jahatnya. Tetapi dia sungguh-sungguh menjadi teladan. Bagaimana caranya hidup sesuai dengan apa kata Alkitab yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya hidupnya benar-benar menjadi teladan yang punya integritas? Filipi pasal 3 ayat 12, 13 dan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam pasal ini adalah berlari kepada tujuan. Nah, saudara, Filipi pasal 2 ayat 12 berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus sendiri pun berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Berarti dia menyadari bahwa dia juga tidak sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Wow. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya? Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi, supaya hidup di dalam integritas adalah melupakan masa lalu atau dosa yang menghalangi kita untuk hidup di dalam integritas. Terkadang kan kita ingat masa lalu melakukan dosa ini. Bahkan mungkin juga diingatkan oleh orang lain. Kamu gini, kamu gini. Oh, kamu gini. Saudara, siapa kita ini untuk mengingat terus masa lalu? Atau mengingatkan orang lain tentang masa lalunya? Padahal Tuhan sudah melupakannya. Hal ini yang menjadi dasar kehidupan Rasul Paulus hidup di dalam perubahan terus-menerus. Jadi hidup di dalam integritas
Yang pertama adalah melupakan masa lalu. Yang kedua, bukan saja melupakan tetapi hidup terus di dalam pertobatan. Rasul Paulus mengalami perubahan demi perubahan. Bahkan banyak sekali Alkitab ditulis sama dia. Dia mengalami perubahan hidup luar biasa. Dulu penganiaya jemaat, tapi dia berubah menjadi orang yang sungguh setia kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan bahkan lebih dari orang lain pada zaman dia saat itu. Jadi hidup dalam integritas yang pertama adalah melupakan masa lalu. Yang kedua, terus hidup di dalam pertobatan. Dan yang ketiga, terakhir, ayatnya yang ke-14, Filipi pasal 3, berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, terakhir adalah hidup memiliki tujuan yang jelas dan panggilan yang jelas, yaitu berlari kepada tujuan Tuhan. Jangan lagi kita hidup memiliki tujuan yang tidak jelas. Hidup memiliki tujuan yang tidak jelas itu adalah kehidupan masa lalu. Berubah untuk hidup dalam tujuan yang jelas, itu berlari kepada tujuan, yaitu Yesus. Yesus Kristus menjadi tujuan kita. Jangan lagi hamartia atau meleset dari sasaran, tetapi berlari kepada tujuan yang jelas, yaitu Yesus. Nah, ketika kita berlari kepada tujuan yang jelas, yaitu Yesus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka pasti Dia akan menolong kita untuk hidup di dalam integritas. Kalau jatuh, bangun sendiri dan berlari. Kalau ada distraction atau pengalihan, balik lagi berlari kepada tujuan, yaitu Yesus. Di dalam kehidupan ini, terkadang kita manusia hilaf. Tetapi mari bangkit berlari kepada tujuannya Tuhan. Berlari mengikuti Yesus, mengikuti jejak Yesus. Maka sudah pasti Dia menolong kita. Kiranya 3 hal ini menjadi jawaban bagi kita semua. Yang pertama adalah lupakan masa lalu. Yang kedua, hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas, itu berlari kepada tujuan Kristus. Karena Kristuslah yang menolong kita untuk hidup di dalam integritas. Tuhan Yesus kiranya menolong saudara dan saya untuk kita tetap hidup di dalam integritas. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.